Konnichiwa. Bonjour. Hai Aether, selamat datang di A-Talks, a meaningful conversation with Ampos. And Jufo. Nah, gimana nih kalian kabar hari ini? Baik-baik aja lah ya. Sebelum kita mulai, kita perkenalan diri dulu lah ya. Bener banget. Perkenalkan nih, nama gue Fai. Gue Sisil. Nah, buat teman-teman yang ketinggalan episode A-Talks sebelumnya, bisa banget nih dengerin ulang lewat akun Spotify kami. Nah, betul tuh, episode sebelumnya juga topiknya asik-asik. Jangan lupa didengerin ya. BTW, hari ini kita mau ngomongin apa sih, Sil? Wah, gue punya keresahan nih, Fai. Apa tuh? Kenapa sih kalau gue nih dikasih uang jajan, habisnya tuh cepet banget? Gimana sih cara nyimpen uang tuh? Sikap kayak gitu tuh biasanya disebut dengan sifat hedonisme ya. Nah, kebetulan tuh Juho kemarin sempat bikin film yang mengangkat tentang topik sifat hedonisme tersebut. Judulnya Two-Sided, bisa kalian tonton di YouTube Gonzaga. Wah, asik banget tuh buat ditonton. Menurut lo sendiri, gimana sih cara menghindari sikap hedonisme ini? Kalau menurut gue ya, ada beberapa cara sebenarnya untuk menghindari sikap hedonisme ini. Salah satunya lu harus mengubah sikap konsumtif lu menjadi sikap yang lebih produktif. Terus lu juga bisa mengatur keuangan yang lebih jangka panjang seperti investasi. Investasi tuh bisa menghilangkan sifat hedonisme itu. Wah, makasih banget nih penjelasannya. Kayaknya tapi nggak afdol gak sih kalau kita bahas cuma berdua doang? Nah, betul banget tuh. Makanya kali ini kita udah ngundang narasumber kita yang sangat keren tentunya. Mari kita sambut Ibu Fajri. Halo Bu. Halo Sisi, halo Pai. Jadi Ibu gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat baik. Kalian gimana? Kita Baik, juga Bu. alhamdulillah sehat dan baik Bu hari ini. Alhamdulillah. Oke. Ibu udah siap belum nih bincang-bincang hangat bareng kami mengenai manajemen keuangan dan investasi? Siap. Insya Allah siap. Yuk. Ya udah, yuk langsung aja kita saksikan. Stay tune. Stay tune, Haters. Oke Bu, sebelum masuk ke topik pembahasannya nih, kami mau ngucapin makasih banyak buat Makasih Ibu banyak. yang udah nyempetin datang. Sama-sama. Makasih juga ya buat Pos yang dan Jufo ya. Iya. Yang udah Halo, Jufo, Bu. mengundang Ibu buat hadir di podcast ini. Oke, mungkin kita bisa langsung ke topiknya kali ya Bu. Iya nih. Nah, pertama saya mau jelasin dulu nih. Kan kita sebagai pelajar tuh pengeluarannya banyak banget ya buat jajan, buat nongkrong. Nah, ada nggak sih cara buat manage keuangan kita ini biar kita mengurangi lah istilahnya jajan dan nongkrong kita? Cara memanage ya, Iya. cara memanage keuangan buat pelajar-pelajar khususnya SMA. Iya benar. Yang mana soal keuangan ini pasti urgent banget, kayak permasalahan yang kredit ya. Oke. Kebutuhannya banyak kalau anak SMA tuh. Oke, gimana sih cara manage-nya? Pertama kita harus tahu nih tujuan dari kita tuh memanage keuangan itu biar apa sih gitu. Biasanya kalau kita memanage keuangan itu tujuannya adalah supaya keuangan kita menjadi lebih sehat, ya nggak sih? Gitu, lebih sehat dalam arti nggak pusing nih gitu kalau tiba-tiba ada keperluan terus nggak punya duit kan jadi pusing ya. Iya. Tujuannya itu memanage keuangan supaya keuangan kita lebih sehat. Nah, caranya gimana? Caranya berarti ketika kita dikasih sejumlah uang oleh orang tua kita, pertama-tama kita harus membuat ya skala prioritas lah ya, semacam skala prioritas atau pembukuan uang-uang ini itu mau digunakan untuk apa aja sih? Itu pertama, kita bikin skala prioritas atau pembukuan. Yang kedua, bisa juga dengan cara kita tuh membawa bekal dari rumah. Nah, dengan membawa bekal dari rumah itu akan bisa menghemat pengeluaran kita sehingga bisa termanage lah Iya, keuangannya. jadinya kita nggak jajan-jajan di kantin. Betul. Apalagi sekolah kita adiwiyata ya Bu. Iya benar tuh. Jadi kan kalau misalkan adiwiyata kita kan jadi bakal kalau bawa bekal jadi nggak menghasilkan sampah dari jajan-jajan. Benar Ya kan? banget. Kalau misalkan emang harus banget jajan nih gitu kan, namanya juga sekolah sampai sore ya. Ya jajannya yang secukupnya aja gitu, nggak usah yang berlebihan. Jadi kadang tuh kita tuh udah ngegas mulu lah bawanya kalau soal jajan. Nah itu tuh harus
benar-benar diingat gitu. Oh iya, jajanan secukupnya aja, kalau udah ngerasa cukup ya udah gitu. Dan ada juga nih metodenya kalau misalkan kita mau termanage dengan baik lagi. Apa tuh Bu? Metodenya yaitu dengan menggunakan 50, 30, dan 20. Gimana tuh Bu maksudnya 50, 30, 20? 50 ya, 50 itu maksudnya kayak 50% ya. Jadi misalkan kita dikasih uang jajan sama orang tua seminggu 100.000. Berarti 50% dari 100.000 berapa? 50.000. 50.000, betul. Berarti 50.000-nya tuh untuk kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok tuh kayak apa sih? Bensin pokok nggak? Pokok Iya. ya, pasti kita sekolah naik motor pakai bensin. Terus kuota. Pokok Iya, juga Bu. kuota gitu. Terus iya tadi jajan ya, kan Iya. makan, minum gitu. Nah, itu 50%-nya itu digunain untuk kebutuhan pokok kita. 30%-nya untuk lifestyle gitu. Ini namanya anak remaja butuh gak sih Nongkrong, nongkrong. bener. Lifestyle tuh bisa nongkrong, bisa nonton, bisa Beli beli-beli barang-barang barang, gitu ya kan. ya. Kalau cewek beli-beli skincare Bu, gitu bener. kan. Make up juga. Make up perlu juga gitu. Nah, terus yang 20%-nya adalah untuk tabungan atau bisa investasi jangka panjang gitu. Gitu. Kalau dari Ibu sendiri nih, ada gak sih tips and trick buat nabung itu? Nabung ya, untuk tips and trick buat nabung dari dana. Yang Dan- tadi 20% itu Bu. Oh ya, oke. Nabungnya tuh gimana? Bisa kalau misalkan nabung tuh intinya nggak usah yang muluk-muluk harus langsung gede gitu kan, atau langsung banyak lah gitu. Bisa dengan hal-hal yang kecil-kecil dulu gitu. Misalkan tadi yang udah kita pakai metodenya tuh 50, 30, 20. Nah, 20-nya ini ya udah kita simpen kan, udah kita posin nih, udah kita post-posin. Berarti kita udah mulai menabung secara konsisten si 20% itu selama seminggu. Berarti 20.000 ya. Iya. Nah, bisa dilanjut di minggu-minggu selanjutnya Berikutnya. gitu. Berarti kalau misalkan 20.000 per minggu, sebulan kita udah punya tabungan berapa ya? 80.000 80.000 lebih. gitu ya. Ya, itu lumayan buat kalau ada dadakan kerja kelompok atau apa gitu kan. Iya, Jadi bisa bisa. ada dana daruratnya Atau gitu. kalau tiba-tiba pengen sesuatu yang harganya agak mahal gitu Iya. juga bisa. Tapi saya yakin uang jajan kalian itu lebih dari 100.000 seminggu sih. Aduh. Aduh. Oke, gitu sih kurang lebih. Oke. Kayaknya segitu dulu nih pembahasan kita mengenai manage keuangan apalagi menabung. Udah jelas banget jelas juga nih banget penjelasannya nih. dari Bu Fajri. Makasih banget. Sama-sama. Nah, balik lagi nih guys bersama kita dan tentunya ada Bu Fajri juga. Kita langsung masuk aja kali ya ke tema berikutnya yaitu investasi. Pertama-tama kita pasti tanya dulu dong, investasi itu apa sih Bu? Investasi itu adalah penanaman modal atau pembelian suatu saham untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Nah, investasi ini juga ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek, dan jenis-jenisnya juga banyak. Ada jenis properti, ada jenis emas, ada juga jenis pembelian saham gitu. Oke, seperti yang kita ketahui nih Bu, yang udah Ibu jelasin tadi, ada yang namanya investasi yang menurut jangka waktu. Itu tuh kayak gimana sih Bu? Oke, investasi menurut jangka waktu ya. Misalkan kita ini punya sejumlah uang yang udah bisa dibilang uang aman lah ya, uang yang nggak akan kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kita itu bisa investasikan jangka waktu ya. Kalau misalkan jangka waktu bisa deposito. Nah, Apa tuh Bu? deposito itu kita menyimpan sejumlah uang di bank. Nah, itu bisa dalam kurun waktu tertentu, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun gitu. Dan dalam jangka waktu tertentu itu kita bisa dapat suatu laba atau keuntungan gitu, sesuai dengan perjanjian sama banknya ya. Kemudian ada juga jangka waktu mungkin emas kali ya. Emas itu bisa juga
berdasarkan jangka waktu, karena tipe investasi emas ini apabila kita beli dalam jangka waktu yang sangat lama, si emas ini akan terus mengalami kenaikan gitu, dan akhirnya kita bisa mendapatkan Uang. keuntungan dari investasi itu gitu. Tadi kan ada jenis-jenis lainnya ya Bu, seperti properti dan saham misalnya. Itu boleh dijelaskan lagi nggak Bu, kayak gimana sih secara lebih detail? Kalau properti itu misalkan kayak tanah, rumah gitu. Dan kalau misalkan kita beli itu, kita ke zaman dulu aja kali ya. Zaman dulu tuh kan kayak beli tanah tuh harganya murah ya. Kalau sekarang pasti harganya mahal gitu. Jadi udah pasti investasi si tanah ini bakal Naik. untung lah, bisa mengalami keuntungan. Tapi ya kalau investasi properti ada minusnya juga sih gitu. Minusnya apa? Misalkan kita beli properti yang di daerah-daerah yang udah nggak bagus gitu. Contohnya yang di dekat daerah mana? Yang Jakarta ya, Jakarta Utara. Ya, itu kan udah banyak rumah-rumah yang udah nggak kepake gara-gara Kena banjir. gitu. Itu pasti udah nggak laku sih kayaknya, udah nggak dijual juga. Apalagi katanya mau tenggelam ya. Jakarta mau tenggelam ya gitu, isu-isu itu. Jadi anjlok banget ya. Jadi untuk yang daerah sana pasti itu harga propertinya udah sangat turun gitu. Bisa jadi kita waktu investasi di sana malah jadi rugi gitu. Dan yang saham, kalau saham juga investasi berarti membeli saham gitu ya. Banyak sih kalau misalkan mau investasi sekarang saham tuh aplikasinya ya udah banyak iklan-iklan di YouTube ya. Salah satunya kayak Bibit, terus Ajaib ya, Reksadana dan lain sebagainya ya, itu bisa dicek di YouTube juga, di Play Store ya kan. Ya intinya di situ kita membeli suatu saham dengan nilai tertentu gitu. Misalkan saham yang akan dia naik ya, akan naik biasanya adalah saham-saham yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau kebutuhan pokok. Misalkan kayak apa tuh, kayak saham makanan ya, saham Indofood gitu. Beras juga kan termasuk kebutuhan pokok ya, jadi pasti dia ketika kita bersaham di situ insya Allah dia akan naik gitu. Karena permintaannya tetap ada ya. Iya betul, permintaan dari pasarnya tetap ada ya, tetap ada. Kemudian yang nggak kalah paling hitsnya nih saham bank ya, saham bank. Bank BCA adalah bank yang paling hits nomor 1. Kemudian kedua Bank Mandiri, terus yang ketiga Bank BRI. Yang mana kalau misalkan kita beli saham di sana akan terus mendapatkan keuntungan sih, karena harga dari saham itu selalu akan naik gitu. Ya bisa kita lihat di tahun 2017 ya, mungkin harga saham BCA tuh masih sekitar 4.000 ya. Sekarang mungkin udah sampai 8.700 ya, berarti kenaikannya udah sangat besar. 2 kali lipat gitu. Ya kalau misalkan kita punya uang 100.000 aja ya, kita lagi iseng beli saham, berarti kan udah berkali lipat ya, jadi 200. Iya gitu. Kalau misalkan baca juga nih di artikel-artikel tuh ada yang namanya siapa ya, saya agak-agak lupa, itu tuh dia berinvestasi di Bank BCA semenjak tahun 2000, yang mana saat itu harga sahamnya masih sekitar 2.000 rupiah ya. Dia beli saham sebesar 1 juta lembar, 1 juta lembar, nah, dengan harga 1,4 miliar, dan sekarang keuntungannya menjadi 300 miliar. Wah. 300 kali lipat itu. Itu ya, jadi kayak wah saham itu benar-benar menjanjikan kalau misalkan kita menempatkan atau membelikannya pada pasar yang benar, perusahaan yang tepat gitu. Satu lagi nih yang nggak kalah hitsnya, Sido Muncul, tahu gak sih? Kayak tolak angin. Tolak angin gitu. Itu juga termasuk saham yang sangat prospek untuk kedepannya, seperti itu. Oke. Kalau untuk resikonya sendiri ada gak sih Bu? Kayak kita bakalan duitnya bertambah terus nih atau bakalan ada kurangnya Bu? Nah itu dia, dalam memilih menginvestasikan uang kita ke pasar yang mana atau ke tempat yang mana nih,
kita harus benar-benar selektif. Nah, kalau misalkan nggak selektif, ada kemungkinan kita akan mengalami kerugian. Misalkan kalau di saat-saat tertentu bisa aja nilai suatu saham itu menjadi turun, otomatis mungkin nilai uang kita misalkan tadinya kita investasi sekian juta mau jadi turun gitu. Sayang banget ya kalau kita salah nempatinnya. Jadi harus benar-benar selektif untuk memilih pasar mana yang kita akan investasikan dana kita itu. Untuk cara memilihnya sendiri itu apakah gimana tuh cara milihnya? Kan kalau mungkin kita bakal milih tuh yang perusahaan yang kita tahu aja kan, sama apakah ada cara untuk memilih supaya kita memilih yang lebih tepat gitu? Ada. Dengan cara apa? Kita sekarang bisa download aplikasi-aplikasi itu ya, tadi aplikasi saham. Nah, aplikasi saham di situ nanti kita bisa lihat kira-kira yang prospek yang mana, nanti mereka akan infoin gitu, akan ngasih informasi gitu. Bisa dilihat track recordnya gitu ya. Dan juga kita juga nggak boleh males buat cari informasi sedetail-detailnya tentang perusahaan itu. Jadi biar kita nggak anjlok, biar kita tetap bisa tepat memilih mau menginvestasikan dana kita di mana gitu. Oke, kayaknya udah jelas banget nih penjelasan dari Bu Fajri mengenai tentang investasi. Nah, kita udah berada di segmen terakhir nih, yaitu segmen keempat. Di segmen kali ini saya pengen nanya nih Bu, Ibu kan saya dengar-dengar dulu ada usaha freelance ya. Saya pengen tahu nih, awal-awal proses Ibu masuk ke bisnis freelance ini apa dan motivasinya apa Bu? Oke, jadi kita definisiin dulu ya freelance itu apa Ya, ya. boleh. Buat pengetahuan juga, freelance ini itu artinya adalah pekerja lepas ya, dimana berarti di situ kita kerjanya ya bebas gitu. Tapi dalam arti bebasnya ini nggak sebebas-bebasnya, tapi punya batas-batas tertentu yang mana ada diatur oleh si pembuat freelance gitu. Atau bisa juga freelance-nya itu kita yang ciptain sendiri gitu ya. Jadi ada dua tipe gitu. Nah, tipe yang saya mulai ini, nah jadi pengalaman saya freelance ya. Pengalaman saya freelance ini dimulai ketika saya sebenarnya waktu SMA. Ya, jadi dulu saya kelas 3 SMA. Kelas 2 atau kelas 3 saya agak lupa, itu di tahun 2012 ya, tahun 2012. Ceritanya adalah ketika anak tetangga saya itu suka main. Nah, ketika mereka suka main tuh dia suka lihat saya sedang belajar gitu, karena dulu tuh emang saya suka banget baca gitu. Jadi mereka tertarik untuk main belajaran bareng gitu. Nah, saat itu kita main belajar bareng gitu. Jadi hampir lumayan sering belajar bareng gitu. Kebetulan anak tetangga saya ini SD ya, jadi saat saya SMA otomatis pelajaran SD sudah saya kuasain dong gitu. Nah, ternyata dia cerita ke orang tuanya gitu. Nah, selama belajar sama saya, ternyata dalam prosesnya itu di sekolah mengalami kenaikan hasil belajar mengalami peningkatan, nilainya lumayan bagus, terutama di materi matematika sama IPA gitu. Nah, karena orang tuanya mungkin senang atau mau mengucapkan rasa terima kasihnya, mereka memberikan saya sejumlah uang gitu. Dulu inget banget sih, mereka tuh kasih saya 75.000 gitu, 75.000 di tahun 2012 gitu. Lumayan banget sih Bu. Iya, untuk anak SMA ya gitu. Pendapatan pertama dong. Iya, pendapatan pertama. Biasanya kan kita kan minta mulu kan sama orang tua gitu. Kita bantuin dulu baru dikasih duit gitu. Nah, itu pertama kali ngerasain, oh begini ya rasanya menghasilkan uang gitu. Nah, selanjutnya ternyata itu yang menjadi motivasi saya untuk bisa freelance di tingkat selanjutnya. Ketika saya memasuki dunia perkuliahan, walaupun orang tua saya membackup biaya kuliah saya, tapi saya memutuskan untuk menjadi pribadi yang memiliki finansial secara mandiri gitu. Jadi kalau misalkan ada kebutuhan apa-apa, saya nggak harus minta orang tua saya, tapi saya punya dana simpanan. Dari mana asalnya? Dari freelance itu gitu. Jadi selama saya kuliah, saya ngajar les
Saya pertama ambil les tuh yang gampang-gampang dulu, yang anak-anak SD dulu, terus kemudian semester 3 saya ngambil anak yang SMP, semester 4 saya baru berani ngambil anak yang SMA. Jadi berproses aja gitu, berproses saya bertahap dalam mengambil si freelance-nya itu. Dan cukup lumayan penghasilan saya waktu itu, di kisaran 1.500.000 sampai 3 juta. Lumayan banget itu. Jadi saya waktu kuliah sudah memiliki penghasilan segitu. Dan di semester akhir karena udah tinggal skripsi, ya jadinya saya bisa membiayai skripsi saya sendiri, penelitian saya sendiri. Keren tuh, Bu. banget. Bisa banget tuh buat dijadiin contoh nih. Iya, Anak-anak apalagi SMA kan sekarang. yang mendengar sekarang juga anak-anak SMA ya. Iya, bisa Iya. banget. Oh, Free. saya juga punya saran loh buat kalian yang di Juvo nih, atau yang suka fotografi gitu ya. Apa tuh, Bu? Jadi kan kalau misalkan sekarang tuh banyak banget kayak orang yang mau nikah gitu kan, atau mau lamaran, atau ya butuh jasa untuk prewedding gitu Foto kan. prewedding Iya ya. kan gitu. Dan itu sebenarnya harganya mahal-mahal tahu. Iya, kalau pakai vendor yang bagus gitu Iya, emang mahal padahal banget. sebenarnya hasilnya biasa aja. Kadang-kadang Iya. ya, karena saya pengalaman dulu waktu nikah, saya foto studio, ya hasilnya biasa aja. Saya mengeluarkan biaya sekitar 1.500.000 buat foto di studio doang. Gitu. Studio dulu. Dan itu cuma menghasilkan kalau nggak salah 3 foto. Tiga foto tiga doang. foto, iya. Jadi hasil foto yang selanjutnya itu nggak boleh diambil. Berarti 1.500.000 tadi Bagi- tuh cuma buat 3 foto. Iya gitu, ternyata bisnis foto mahal juga ya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau ambil yang kayak simpel-simpel, yang murah-murah, yang penting ada kenangannya, bisa banget nih. Berarti Juvo bisa- menjadi penyedia prewedding Iya. yang lebih affordable tapi Betul, dengan kualitas yang yang oke, tetap ya cukup lah Cukup, untuk iya. prewedding. Ya freelancer jadi Bisa banget, fotografer. iya bisa gitu. banget tuh buat Juvo yang berikutnya karena kan ya saya sedikit lagi lengser ya. Ini Bini udah mau Iya saya. gitu. Dan sebenarnya freelance kalian tuh banyak sih kayak konten kreator. Ya konten kreator tuh masuk TikTok. dalam Iya. freelance ya. Itu Ya, banyak sih TikTok, sekarang. YouTuber. Saya lihat juga anak SMA pada banyak yang konten juga. Iya. Ya Bener asal banget, kita pertama punya rasa percaya diri aja. Hmm. Pede aja dulu gitu kan. Yang Jalanin penting aja dulu. pede gitu. buat jalaninnya Iya, dulu. Karena generasi yang sekarang tuh emang pasti on kamera terus ya nggak sih? Iya. Karena memang teknologinya secepat itu gitu. Butuh nyari exposure dari Betul. teknologi itu. Oke, balik lagi nih. Kalau selama Ibu freelance itu ada gak sih hambatannya? Freelance pasti ya, setiap pekerjaan ada positifnya, ada negatifnya, ada dampak-dampak tertentunya. Ada, kalau dibilang hambatannya ada. Hambatannya tuh waktu saya lagi mau mengalami ujian kali ya, mau UTS kayak kan ujian gitu, yang mana karena saya sudah melakukan perjanjian dengan bimbel dan orang tua, ya saya agak keberatan jadinya kalau misalkan waktunya saya harus belajar malam nih, besoknya ujian, tapi malamnya saya harus ngelesin dulu gitu. Nah itu saya pernah ada konflik juga, karena saya nggak bisa ngajar, sedangkan saya besoknya mau ujian. Ya sebenarnya kita tinggal selesaikan secara baik-baik aja sih. Kita ya semuanya bisa berjalan lancar walaupun ada hambatan-hambatan sedikit. Hambatan pasti ada ya di Iya, setiap nggak ada yang pekerjaan lurus-lurus juga, iya. aja gitu. Dan juga mungkin ya kita namanya jalan jauh, ngajar ke rumah-rumah orang ya, nyasar lah atau banyak bocor lah lagi naik motor gitu ya. Pokoknya untuk mendapatkan hasil yang baik ya pasti ada pengorbanan ya. Iya. Kalau bahasa peribahasanya no pain no gain lah gitu. Bener banget. Iya. Tapi nggak kerasa gak sih kita nih udah ngomong banyak hal. Iya nih, kita dari tadi Iya. udah ngomong banyak banget, mulai dari tadi Ibu mengajarkan kita tentang manajemen Manajemen. keuangan yang dimana ada metodenya ternyata, yaitu 50-30-20 ya tadi. Terus Ibu juga udah mengajarkan kita tentang investasi, tadi ada investasi bisa di saham, bisa di emas, bisa di properti. Habis itu juga tadi Ibu udah menceritakan ke kita tentang bagaimana Ibu dulu
freelance jadi mengajar, yang sekarang jadi guru SMA gitu, itu keren banget tuh. Itu bisa jadi inspirasi kita juga sih. Iya benar. Nah, kita juga mengucapin banget makasih banyak buat Bu Fajri. Iya, Bisa udah. menyempetin waktu untuk hadir. Iya, sama-sama. Jadi udah waktunya kita say goodbye nih sama Eaters. Iya nih, see you di episode Episode Egg Talks berikutnya. Gracias. Arigato. Merci. Terima kasih Eaters. Dadah. Bye-bye. Yeay.